Ketika saya masih kecil, penduduk di sini belum terlalu padat. Masih banyak lahan yang luas tempat kami bermain. Sampah juga tidak banyak kayak sekarang, dan air pun gampang didapat, tidak sesulit sekarang. Tapi sekarang, ketika saya sudah berkeluarga, keadaan seputar Cilincing berubah total. Penduduknya semakin padat, kumuh, dan masyarakatnya tidak peduli lagi dengan kebersihan. Wilayah ini dipenuhi sampah, bahkan lautnya juga jadi kotor. Kadang-kadang kalau hujan besar suka banjir, apalagi kalau air pasang. Baunya minta ampun, air bersih pun susah didapat. Yang paling terdampak adalah anak-anak. Mereka jadi gampang terserang berbagai penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan akut, diare, bahkan tidak sedikit bayi yang meninggal. Kalau menurut saya sih, penyebabnya adalah karena keterbatasan ekonomi keluarga dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Tapi kemudian saya berpikir lagi, apa ya yang dapat saya lakukan? Sekarang sampai saya punya keluarga sendiri, masalah kesehatan anak di daerah saya tetap aja gak selesai-selesai. Meski saya coba lakukan yang terbaik untuk menjaga kesehatan bagi keluarga saya, namun saya sadar ternyata masalah kesehatan adalah masalah kita bersama dan membutuhkan kerjasama masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, saya langsung berpikir, bagaimana ya saya bisa berbuat sesuatu dan bisa mempengaruhi warga masyarakat untuk melakukan perubahan. Akhirnya, saya merasa tidak sendirian lagi. Karena melalui suara dan aksi warga negara, saya bisa menyuarakan pendapat saya, berpartisipasi, dan melakukan aksi yang kedepannya diharapkan membawa perubahan bagi masalah kesehatan anak-anak di daerah saya. Sebagai langkah awal, saya bersama teman-teman yang terlibat dalam program ini melakukan berbagai pertemuan yang didampingi oleh staf Wahana Visi Indonesia Mitra World Vision untuk menjajaki pelaksanaan suara dan aksi warga negara di wilayah kami. Kami melakukan pertemuan awal, lalu memutuskan untuk fokus pada peningkatan pelayanan posyandu. Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan berbagai langkah dan proses yang harus kami lakukan untuk menjalankan program suara dan aksi warga negara ini. Mengapa kok posyandu? Karena posyandu adalah upaya pembangunan kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Posyandu dapat juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak. Wahana Visi memilih pelaksanaan untuk kegiatan suara dan aksi warga negara di wilayah Kecamatan Cilincing, tepatnya di Kelurahan Cilincing, di wilayah RW 4, 5, 8, dan 10, karena memang wilayah ini mau dijadikan sebagai wilayah percontohan untuk 9 posyandunya agar bisa terlihat lebih baik. Hal yang perlu ditekankan juga dalam kegiatan suara dan aksi warga negara bahwa saat ini yang dilihat adalah bagaimana standar-standar khususnya untuk posyandu itu bisa dilaksanakan dengan mempertimbangkan apa yang menjadi hak-hak bagi posyandu dan apa juga yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan dalam kegiatan posyandu. Awal kami bergabung di tim suara dan aksi warga negara ini, awalnya sih agak takut-takut juga gitu. Kita punya kemampuan gak sih untuk itu, karena kan kita sebagai kader biasa gitu, nggak terdidik dan terlatih. Tapi setelah kita jalani ternyata enjoy saja, dan malah kami semua merasa senang gitu, bisa bertukar pikiran, nambah wawasan, juga memberikan informasi-informasi yang berguna pada kader-kader wilayah lain. Dan
untuk itu semua kan kami merasa bersyukur ternyata di antara sekian banyak kader ya kami yang terpilih menjadi tim suara dan aksi warga negara. Kalau harapan kami sih ini baru di wilayah Kelurahan Cilincing saja. Harapan kami juga semua wilayah ada gitu program seperti ini. Karena jangan hanya Cilincing saja yang berhasil, tapi istilahnya wilayah lain seperti Marunda, Kalibaru, Sempel Barat juga memiliki hak yang sama difasilitasi. Bila perlu dari pemerintah langsung yang harus memfasilitasi ini. Jangan hanya LSM yang peduli, tapi dari pemerintah sendiri yang benar-benar gitu mensupport kita. Jangan pas kita udah mencuat baru ada tanggapan dari pemerintah seperti itu. Saya ingin lewat suara aksi ini ada perubahan banyak di masyarakat saya, tentu khususnya gitu ya. Artinya yang tadinya mungkin nggak ngerti jadi mengerti. Dan saya berharap juga ada perubahan besar. Yang tadinya posyandunya kurang giat jadi giat. Gitu. Lewat suara aksi ini saya berharap lebih baik lagi gitu. Lebih baik dan lebih baik. Dan gue perhatian dari pemerintah, dari masyarakat, dari RT RW yang ada di sekitarnya lewat suara aksi ini mereka terbuka gitu. Artinya yuk kita sama-sama kegiatan yang satu ini khususnya kita angkat. Karena posyandu ini kan pelayanan dasar. Pelayanan dasar artinya sebelum mereka ke rumah sakit, sebelum mereka ke puskesmas itu di posyandu dulu kita layanin. Dan saya berharap pelayanan dasar yang ada di posyandu itu semaksimal mungkin. Itu harapan saya dilayaninnya. Bisa melayani masyarakat semaksimal mungkin. Gitu. Dan tidak ada lagi balik lagi gizi buruk buat saya di situ. Ini ada beberapa pertemuan yang tahap 2 ini adalah pertemuan awal, pertemuan pemantauan standar, ketiga pertemuan kartu penilaian, yang keempat pertemuan tatap muka. Kegiatan suara dan aksi warga negara ini dilakukan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas posyandu yang berada di wilayah Cilincing. Bagaimana masyarakat bisa menyadari hak-haknya sebagai warga negara dan bersama dengan penyedia layanan bisa bersama-sama mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di posyandu yang berada di Cilincing. Kendala yang dihadapi adalah bagaimana masyarakat bisa disadarkan tentang hak-haknya dan bagaimana juga mereka bisa tahu tentang sumbangsinya atau kewajibannya terhadap posyandu ini, dan bagaimana juga melibatkan lembaga-lembaga swasta, NGO lain untuk bersama-sama memikirkan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan posyandu ini. Kegiatan ini sangat baik untuk masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat yang ada, yang di lapangan, bagaimana keluhan masyarakat jadi bisa ditanggapi oleh kegiatan ini. Karena tanggapan keluhan masyarakat yang ada di masyarakat ditanggapi dan sangat baik untuk keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini mungkin tidak terekspos atau tidak terdengar. Jadi sekarang keluhan-keluhannya terdengar. Saya pikir ini kebutuhan masyarakat yang melibatkan masyarakat sendiri. Kita tahu bahwa
masyarakat tidak akan juga mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari pihak-pihak lain. Begitu juga pemerintah tidak akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat apabila tidak dari masyarakat sendiri juga membantu kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhannya. Maka kita tahu bahwa seluruh lintas sektor dan lintas program yang bersentuhan dengan masyarakat, yang mempunyai kepentingan-kepentingan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, marilah kita saling bergandengan tangan, saling bersinergi untuk mendampingi, untuk memberdayakan masyarakat sehingga seluruh kegiatan di masyarakat bisa kita secara bersama-sama laksanakan. Bagaimana penyedia layanan bisa memberikan layanan yang berkualitas. Pertemuan kita hari ini, saya juga bukan hanya mengajari dan bapak-bapak, justru saya juga mau mendapat nanti pengetahuan apa sih persoalan di masyarakat. Nah, kegiatan ini saya pikir jelas mempunyai keterkaitan ya, karena memang Pemda DKI sekarang saya lihat pemerintah daerah DKI Jakarta memang juga sangat gencar untuk melakukan pemberdayaan perempuan, baik di bidang posyandu, baik di bidang masalah pendidikan, baik mengenai masalah PAUD dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kegiatan ini bisa juga semacam salah satu sumbangsi ya dari lembaga swadaya masyarakat untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka lebih mengimplementasikan kegiatan-kegiatan atau kebijakan pemerintah yang mungkin aparat pemerintah itu sendiri belum mampu melakukan ini secara lebih intensif. Adalah bentuk sinergitas ataupun sumbangsi ya untuk membantu pemerintah dalam rangka menyosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga misalnya mengajak masyarakat untuk bisa jangan hanya menunggu bantuan pemerintah tetapi mengajak mereka untuk bisa lebih bergerak untuk secara lebih proaktif ya memberikan partisipasinya dalam pembangunan ini khususnya di bidang kesehatan khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan. Suara dan aksi warga negara akan mendorong lahirnya kesadaran kesehatan masyarakat, sekaligus memotivasi timbulnya berbagai terobosan untuk memperbaiki layanan kesehatan, khususnya kesehatan anak dan ibu. Perbaikan layanan dasar kesehatan tidak bisa terwujud tanpa upaya bersama, dan perjalanan menuju perubahan yang diinginkan haruslah dimulai dengan langkah pertama. Kami telah